Kemudian dari total tersebut ditambahkan lagi dengan JIP pada periode kedua, maka akan didapatkan total yang ada di perusahaan pada minggu ketiga 2.465 plus 2.400 sama dengan 4.865 unit. Selanjutnya dari total tersebut ditambahkan lagi dengan JIP pada periode ketiga, maka akan didapatkan total yang ada di perusahaan maka minggu keempat adalah 4.865 plus 2.400 sama dengan 7.265 unit. Untuk permukaan meja, permukaan meja kosong, gross rack kosong, on hand persiapan 110, pada hari ke-1 110, pada hari kedua 710, pada hari ketiga 1310, pada hari keempat 1910. SCHD rack pada hari ke-1 600, pada hari kedua 600, pada hari ketiga 600, pada hari keempat 421, dan seterusnya sampai ORD rack kosong. PT MSP Mebel masih memiliki persediaan 110 unit pada akhir periode 2020. Kemudian persediaan tersebut dimasukkan pada minggu ke-1 dan ditambahkan dengan CIP pada periode ke-1. Maka akan dapatkan total yang ada di perusahaan pada minggu kedua 600 plus 110, 710 unit. Kemudian dari total tersebut ditambahkan lagi dengan CIP pada periode kedua, maka akan didapatkan total yang ada di perusahaan pada minggu ketiga 710 plus 600 sama dengan 1.310 unit. Selanjutnya dari total tersebut ditambahkan lagi dengan CIP pada periode ketiga, maka akan didapatkan total yang ada di perusahaan pada minggu keempat adalah 1.310 plus 600 sama dengan 1.910 unit. Output penutup kiri. Untuk kiri kosong, gross rack kosong, on hand 80, pada ke-1 80, pada hari kedua 680, pada hari ketiga 1280, pada hari keempat 1880, dan SCHD rack kosong pada hari pertamanya, hari kedua 600, pada hari ketiga 600, pada hari keempat 461. Mas B Mebel memiliki persediaan 80 unit pada akhir periode 2020. Kemudian persediaan tersebut dimasukkan pada minggu ke-1 dan ditambahkan dengan CIP pada periode ke-1, maka akan didapatkan total yang ada di perusahaan pada hari minggu ke-2 600 plus 80 sama dengan 680 unit. Kemudian dari total tersebut ditambahkan dengan CIP pada periode kedua, maka akan didapatkan total yang ada di perusahaan pada hari minggu ketiga 660 plus 600 sama dengan 1.280 unit. Selanjutnya pada hari total tersebut tambahkan lagi dengan CIP pada hari ketiga, maka akan dapatkan total yang ada di perusahaan pada minggu keempat adalah 1.280 unit plus 600 sama dengan 1.880 unit. Output CPU untuk on hand persediaan 75 unit, pada hari 1 75, pada hari kedua 675 unit, pada hari ketiga 1275 unit, pada hari keempat 1875 unit. Untuk SCHD rack pada hari ke-1 600 unit, pada hari kedua 600 unit, pada hari ketiga 600 unit, pada hari keempat 401 unit. Jadi Mas Prima itu masih memiliki persediaan 15 unit pada akhir periode 2020. Kemudian persediaan tersebut dimasukkan pada minggu ke-1 dan ditambahkan dengan CIP pada periode ke-1, maka akan didapatkan total yang ada di perusahaan pada minggu kedua 600 plus 75 sama dengan 675 unit. Kemudian dari total tersebut ditambahkan lagi dengan CIP pada periode kedua, maka akan didapatkan total yang ada di perusahaan pada minggu ketiga 675 unit plus 600 unit sama dengan 1275 unit. Selanjutnya dari total tersebut ditambahkan lagi dengan CIP yang periode ketiga, maka akan didapatkan total yang ada di perusahaan pada minggu keempat adalah 1275 unit plus 600 unit sama dengan 1875 unit. Output penutup belakang on hand sediaan 50, pada hari pertama 50 unit, pada hari kedua 650 unit, pada hari ketiga 1250 unit, pada hari keempat 1250 unit. SCHD rack
hari pertama 600 unit, pada hari kedua 600 unit, pada hari ketiga 600 unit, pada hari keempat 481 unit. PT Mafia masih memiliki persediaan 60 unit pada akhir 2020. Kemudian persediaan tersebut dimasukkan pada minggu ke-1 dan ditambahkan dengan CIP pada periode ke-1, maka akan didapatkan total yang akan perusahaan pada minggu kedua 600 plus 50 dengan 650 unit. Kemudian di total tersebut ditambahkan lagi dengan CIP pada periode kedua, maka akan didapatkan total yang ada di perusahaan pada minggu ketiga 650 plus 600 sama dengan 1250 unit. Selanjutnya dari total tersebut ditambahkan lagi dengan CIP pada periode ketiga, maka akan didapatkan total yang ada di perusahaan pada hari minggu keempat ada 1250 plus 600 sama dengan 1850 unit. Titik 3 modul 2 perancangan organisasi dan manajemen. Profil perusahaan. Perusahaan ini berlokasi di Jepara, Jalan Kudus, Kecamatan Keriamatan, Kabupaten Jepara. Perusahaan ini didirikan di Indonesia tahun 2012. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur, di bidang perabotan, khususnya di bidang pembuatan meja komputer. Nama perusahaan PT Memble Jaya. Alamat perusahaan Jepara Kudus, Desa Bakaran, Kecamatan Kariamat, Kabupaten Jepara. Jenis produksi manufaktur, jenis utama meja komputer. Nomor telepon 087 765 456 758. Contact plus 6 896 1122. Blueprint perusahaan. PT Memble Jaya adalah perusahaan yang di bidang manufaktur yang didirikan pada tahun 2019 yang memproduksi barang furnitur. PT Memble Jaya memproduksi produk berupa barang furnitur. Perusahaan ini memiliki tujuan bahwa produknya memberikan keindahan dan mengikuti desain modern serta memberikan harga yang murah. PT Memble Jaya ingin memberi distributor sukses di kota. Logo dan slogan perusahaan. Contoh bawah berikut. Arti logo, lingkar merah artinya perusahaan memberikan hubungan yang erat antara perusahaan dengan konsumen, sedangkan warna merah memberikan nuansa yang sangat hangat antara perusahaan dan konsumen. Huruf M pada logo artinya nama dari perusahaan tersebut, atau memberikan arti bahwa perusahaan itu membuat produk perabotan rumah. Slogan, hemat biaya, hemat waktu. 3 visi dan misi perusahaan. Visi selalu mengutamakan keindahan dan kekuatan, selalu mengutamakan kesejahteraan karyawan. Misi menjadikan sebagai distributor besar di kota, menciptakan suasana saling berhubungan antara atasan dan bawahan. Direksi utama dan bawahnya ada direktur utama, dan bawahnya lagi direktur keuangan. Dan direktur personalitas, di sampingnya ada direktur. Bawahnya ada manajer pemasaran, karyawan, manajer pabrik, manajer personalia, dan ADM dan gudang. Alur rekrutmen karyawan. Perekrutan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut: menganalisa kebutuhan posisi dan jabatan. Perusahaan terlebih dahulu harus mengidentifikasi terkait kebutuhan karyawan dan posisi mana saja yang perlu dilakukan perekrutan karyawan. Merencanakan proses perekrutan. Perusahaan harus menyusun perencanaan untuk menjalankan rekrutan pada posisi yang dibutuhkan, seperti penulisan deskripsi, pekerjaan, kualitas, dan pengalaman yang diperlukan. Proses kelamaran kerja dan wawancara. Memilih kandidat yang sesuai dengan membuat penawaran kerja. Setelah melakukan proses wawancara dan pemeriksaan lamaran kerja selesai, maka perusahaan dapat memilih kandidat yang sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang dibutuhkan. Kemudian perusahaan melakukan penawaran dan kontrak kerja yang sesuai dengan posisi dan jabatan yang dibutuhkan. Menerima karyawan baru. Akhir dari usaha rekrutmen karyawan yang dilakukan oleh perusahaan adalah menyambut karyawan baru dan memperkenalkan dengan pekerjaan yang akan dilakukan selama bekerja. Gaji pokok karyawan. Gaji pokok karyawan mengacu pada keputusan pemerintah tentang UMR Kabupaten Jepara sebesar 2.107.000. Jadi gaji karyawan di PT Memble Jaya adalah sebesar 2.107.000. Dana tunjangan PT Memble Jaya memberikan beberapa jenis dana tunjangan kepada karyawan sebagai berikut. Tunjangan hari raya THR, 2 tunjangan hari raya THR diberikan kepada karyawan pada hari raya dan akan seperti hari raya Idul Fitri.